Sejak kematian suaminya, Ningsih menghadapi beban hidup yang sangat berat. Warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya hanyalah 3 orang anak yang membutuhkan perawatan dan penghidupan yang layak. Dari hari ke hari, Ningsih hidup dalam kesulitan keuangan. Sampai suatu hari, dia mendapat petunjuk dari temannya untuk mengunjungi sebuah tempat bernama Pemandian Mendit di daerah Malang, Jawa Timur. Yang membuatnya tergiur adalah cerita bahwa siapapun yang melakukan pemujaan di tempat itu akan cepat kaya raya. Bahkan berbagai usaha yang dirintis pasti akan mendapat kemudahan dan keuntungan yang berlimpah-limpah. Namun, tumbal yang harus diberikan memang sungguh berat. Dia harus rela mengorbankan jiwa anak atau orang yang amat dikasihinya. Dan tidak hanya itu, jika seorang pemuja meninggal dunia, maka dia akan menjadi pengikut siluman kera penguasa pemandian tersebut. Ningsih tidak memperdulikan semua cerita tentang berbagai resiko yang harus ditanggungnya. Dia sudah terlanjur tergiur dengan limpahan kekayaan yang akan diperolehnya melalui pemujaan di tempat itu. Hal itu telah benar-benar membutakan matanya. Saat dirinya memasuki areal pemandian yang juga merupakan tempat wisata yang indah itu, sebenarnya dia sudah melihat beberapa kejanggalan. Dia melihat banyak kera yang bertingkah mirip dengan manusia. Mereka seolah-olah memberikan peringatan kepada Ningsih agar tidak melanjutkan niatnya. Bahkan dilihatnya ada beberapa ekor kera yang tampak sedang menangis terisak-isak. Sayangnya semua itu tidak membuat hati Ningsih goyah. Iblis telah membimbingnya menuju kesesatan. Bayangan harta yang berlimpah sudah merasuk ke jiwanya dan membuatnya nekat untuk melanjutkan niatnya. Setelah mempersiapkan sesaji yang dibutuhkan dan dengan dipandu oleh seorang juru kunci, Ningsih akhirnya melakukan ritual persekutuan gaib itu. Hanya berselang sekitar 1 bulan setelah itu, perlahan namun pasti, usaha berdagang makanan kecil-kecilan yang dirintisnya mulai berkembang, bahkan membuahkan keuntungan yang berlimpah ruah. Uang bagai datang dengan sendirinya tanpa dia tahu dari mana datangnya. Lambat laun, kehidupannya pun berubah. Ningsih mulai memanjakan anak-anaknya dengan gemerlapnya harta. Tidak terasa, waktu berlalu hingga anak-anaknya telah beranjak dewasa. Sampai pada saatnya, tuntutan tumbal pun tidak bisa ditolak. Salah satu anaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Mobilnya masuk ke dalam jurang di sekitar kawasan Songgoriti. Penyebabnya pun tidak diketahui secara jelas. Lalu disusul dengan kematian anaknya yang kedua dan ketiga. Keduanya juga meninggal secara tragis. Hanya sebab dan tempatnya saja yang berbeda. Kini rumah megah yang bersemayam di tengah-tengah kota Jember itu pun tampak sepi. Ningsih tinggal seorang diri di rumah yang besar itu, hanya ditemani seorang pembantu yang bernama Menur yang masih setia menemaninya. Setiap hari, Ningsih didera oleh kesedihan yang mendalam dan berharap bisa segera menyusul anak-anaknya yang telah sengaja dia korbankan untuk mendapatkan kekayaan. Setiap malam, dia hanya bisa menangisi ketiga anaknya yang kini sudah tiada. Tetapi apa daya, ketiga anaknya tidak akan hidup kembali. Sesal memang selalu datang belakangan. Ningsih akhirnya tersiksa karena perbuatannya sendiri. Kesedihan yang dialaminya telah merusak tubuhnya yang tadinya molek, hingga tubuhnya kurus kering bagai tulang berbalut kulit.
Menur, sang pembantu setianya, selalu mencoba untuk menghibur majikannya itu dengan berbagai cara. Namun sayang, upayanya tidak ada yang berhasil. Bahkan belakangan, tingkah laku Ningsih seperti orang yang hilang ingatan. Dia sering terlihat mondar-mandir sambil berbicara sendirian. Semua itu dikarenakan penderitaan batinnya yang tidak sanggup dibendungnya lagi. Harta yang dimilikinya sudah tidak berarti lagi baginya, dan semua usaha yang dimilikinya juga sudah tidak diperdulikannya lagi. Para tetangga pun mulai mengucilkannya semenjak mereka mengetahui bahwa Ningsih telah memuja setan untuk mendapatkan kekayaannya. Untungnya, Menur, sang pembantu yang diangkatnya sejak kecil itu, masih bersedia menemaninya. Suatu hari, hujan turun dengan derasnya sejak siang hari. Angin bertiup dengan kencangnya, dan sesekali terdengar suara gemuruh petir memecah langit. Suasana benar-benar mencekam. Di dalam rumah Ningsih, keadaan sangat sunyi dan senyap sekali, seperti tidak ada kehidupan di sana. Sudah sejak sore, Menur sudah dihinggapi perasaan yang tidak enak. Malam itu tepat di malam Jumat Kliwon, dan tepat tengah malam, Menur tiba-tiba mendengar seperti ada suara binatang di luar rumah. Setelah disimak dengan seksama, ternyata yang dia dengar adalah suara kera. Dengan mengindik-indik perlahan, dia mencoba untuk mengintip keluar rumah. Dan apa yang dilihatnya hampir saja membuatnya pingsan. Dia melihat ribuan ekor kera memenuhi rumah Ningsih. Halaman rumah nyaris dipenuhi oleh binatang berekor panjang itu. Mereka berlarian ke sana kemari tak tentu arah. Sebagian lagi tampak sedang bergelantungan di pohon mangga yang tumbuh di halaman rumah. Menur benar-benar merasa ketakutan. Dia melihat Ningsih dan menceritakan apa yang dilihatnya di luar rumah, tetapi Ningsih hanya diam membisu. Keadaan menjadi semakin mencekam, dan entah kenapa tiba-tiba Ningsih menjerit histeris. Sementara itu, kera-kera siluman itu seperti mendapat komando untuk segera melakukan aksinya. Binatang-binatang itu dengan ganas mulai merusak apa yang ada di sekitarnya. Mereka berhasil menjebol masuk ke dalam rumah melalui atap dan jendela. Isi rumah pun akhirnya tak luput dari amukan kera-kera itu. Bahkan salah satu binatang itu memutuskan kabel listrik yang menjuntai dari rumah ke tiang yang ada di tepi jalan. Entah dari mana, tiba-tiba pijaran api menyala dan terjadilah petaka itu. Api mulai menjalar kemana-mana. Angin keras yang bertiup membuat pijaran api langsung membakar sebagian rumah tanpa ampun lagi. Dengan susah payah, Menur berusaha membawa majikannya keluar. Usahanya tidaklah sia-sia. Dia berhasil membawa majikannya keluar dari kobaran api yang tengah membakar rumahnya. Beberapa saat kemudian, rumah yang tadinya berdiri dengan megah itu hanya tinggal puing-puing yang menghitam. Entah bagaimana keadaan Ningsih dan Menur kemudian. Hanya diketahui sejak kebakaran itu, Ningsih yang tinggal menantikan ajalnya hanya bisa menempati bagian rumahnya yang masih tersisa. Inilah penderitaan hidup yang harus ditanggung oleh Ningsih. Seolah-olah dia dipaksa untuk melihat akhir dari perbuatannya. Hartanya habis dan semua anak-anaknya mati dengan tragis sebagai tumbal. Ini adalah contoh kecil dari azab di dunia. Entah apa yang akan terjadi pada Ningsih di akhirat. Pemujaan kepada iblis adalah bentuk kesyirikan yang tidak terampuni, dan Ningsih harus menghadapi konsekuensinya. Harapannya,
Semoga dia bertobat sebelum ajal menjemputnya, dan semoga tobatnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Sobat DM, begitulah akhir dari cerita Ningsih, sang pelaku pesugihan. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas moral dan etika dalam mencari kekayaan dan kesuksesan dalam hidup. Terlibat dalam tindakan yang melanggar nilai-nilai positif dan agama hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran. Semoga kisah kali ini bisa menghibur sobat semua. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berpegang pada nilai-nilai yang benar dan etika yang baik dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan stay tune di channel ini. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.